Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan, selamat datang di pekan ke-9 pelatihan kita DTS PSGA 2023. Kembali bertemu dengan saya, Bapak Dwi Putro. Baik, rekan-rekan, hari ini kita sampai pada materi yang cukup menarik ya. Saya kira ini adalah materi yang sudah mulai praktikal. Kita sudah mulai masuk ke banyak task ya. Kalau kemarin rekan-rekan sudah membuat tugas pertama dan saya lihat tugasnya cukup menarik ya. Kemarin di hari Rabu di pekan lalu saya mereview setidaknya ada dua tugas ya yang telah dikumpulkan, dan saya lihat memang rekan-rekan punya concern yang baik di sini. Nah, tetapi hari ini kita akan berbicara lebih jauh lagi. Walaupun sebenarnya kemarin rekan-rekan sudah belajar mengenai Illustrator, kemudian belajar juga tentang Photoshop ya. Nah, tetapi hari ini kita akan lebih mempertajam bagaimana penggunaan tools tersebut. Plus hari ini kita akan berdiskusi mengenai tugas ya, tugas kedua bagi rekan-rekan. Kalau kemarin ada tugas pertama, hari ini ada tugas kedua, nanti akan disampaikan oleh admin kelas. Oke rekan-rekan, sebelum kita mulai membahas secara teknis ya, kita akan beralih dulu ke PPT ya. Sebentar. Oke rekan-rekan, hari ini kita sampai di graphic designer pertemuan 89 ya, tepatnya kita di pertemuan ke-9 dengan tas mengoperasikan perangkat lunak ya, desain. Nah, di sini nanti secara official sebenarnya kita pelajari adalah Photoshop ya, tetapi di sini nanti kita akan belajar juga tentang Illustrator ya, dan bagaimana kita membuat contoh ya. Ini saya sudah sediakan buat rekan-rekan template ya, kemudian template tersebut tinggal nanti kita import ya. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar Corel juga, ada yang versi Corel, kemudian ada juga yang versi Illustrator ya, sehingga teman-teman nanti di pengerjaan tugas kedua itu akan dimudahkan. Nah, mungkin sedikit mengingatkan buat rekan-rekan ya, untuk tugas, bentar ya, saya buka dulu. Nah, tugas kedua itu rekan-rekan membuat desain kemasan ya. Nah, kemudian untuk temanya adalah tema bebas, diambil dari produk makanan atau jasa yang lain ya. Nah, kemudian nanti detailnya tentu akan disampaikan oleh admin kelas ya. Jadi intinya rekan-rekan besok ada tugas ya yang akan dikumpulkan pada hari Senin ya, atau di pertemuan ke-10 mengenai membuat desain kemasan ya. Itu tasnya. Oke, kita mulai dulu presentasinya ya rekan-rekan. Oke, kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar Photoshop ya. Mungkin rekan-rekan nanti akan menggunakan Photoshop yang lebih baru dari yang saya miliki ya. Di sini saya nanti akan contohkan ada 2 buah Photoshop yang saya pakai ya. Ini melengkapi pertemuan yang sebelumnya, ada CS3 dan juga CS5 kalau tidak salah ya. Nah, saya dua-duanya pakai, saya gunakan sebagai perbandingan bagaimana perkembangan Photoshop dari waktu ke waktu. Nah, tapi di hari ini kita hanya berkenalan saja tentang Photoshop. Nanti akan saya tunjukkan beberapa video bagaimana proses desain di Photoshop. Kemudian setelahnya kita baru masuk ke
AI ya, AI kembali di Illustrator. Kita akan coba import beberapa file ya, beberapa template design sehingga rekan-rekan nanti bisa langsung menggunakan ya. Oke. Kita mulai. Ini adalah tampilan dari Photoshop ya. Ini identik dengan punya saya. Ini CS 5 ya. Sebentar, saya tutup dulu Illustrator saya. Oke. Kemudian ya, mohon maaf ya, take time ya rekan-rekan. Saya mulai di oke. Dari sini saja. Kemudian nah dia kalau ini ya, maaf, ini yang punya yang pertama tadi saya tampilkan adalah CS 6, kemudian berikut adalah CS3 ya. Oke, kita tunggu dulu. Oh iya, ternyata tidak bisa bersamaan ya. Jadi ini saya close dulu. Kemudian saya running yang CS3. Nah, ini adalah CS3 ya, rekan-rekan. Nah, kenapa pakai CS3? CS3 ini relatif lebih murah sekarang harganya, dan sebenarnya secara fitur tidak ya, ada beberapa yang berbeda, tapi secara garis besar rekan-rekan nanti akan menjumpai bahwa fiturnya itu adalah mirip ya dengan yang sebelumnya. Nah, yang baru. Oke, kita kembali ke slide ya rekan-rekan. Nah, inilah tampilannya rekan-rekan. Kalau pakai yang seri baru biasanya secara default dia dark mode ya. Kalau yang lama biasanya masih pakai tema light ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada menu bar ya. Ini adalah menu barnya. Ya, ini adalah menu bar. Kemudian di bawahnya ada option. Sebenarnya ini tidak terlalu ini ya, pengenalan. Kemudian di sini ada nav, kemudian ada histogram ya. Ini ada option bar, kemudian ada toolbox, kemudian ada platters, kemudian ini ada dokumen Windows Info, kemudian ini ada moving option bar, kemudian ada moving the toolbox, kemudian di sini menyimpan customization workspace ya. Kemudian ini membuka dokumen, kemudian untuk menyimpan creating dokumen dan seterusnya ya. Maaf, ini kalau di PPT masih pakai Windows Vista sepertinya ya. Nah, nanti kita contohkan dengan yang lebih ini. Nah, kemudian di sini untuk saving untuk web, grafik, GIF, JPEG dan PNG. Jika untuk desain website, minimum screen size 600 pixel, set of resolution at minimum 70 dpi. Nah, kemudian di sini kita kenalan dengan the toolbox ya. Nah, toolbox ini dibagi menjadi beberapa segmen ya. Segmen pertama adalah kita di sini pakai warna biru ya. Di sini terdiri dari selection, crop, crops, and slide tool ya. Nah, di sini ada marquee tool, kemudian ada move tools, ada lasso tool, ada magic wand, ada crop, dan ada juga slice. Nah, kemudian di bagian kedua ini segmennya yaitu retouch and paint tools ya. Di sini ada heating tools, ada brush, ada clone, ada history, ada eraser, ada fill tools, ada sharpen or blur, ada dodge or burn, and ada sponge ya. Kemudian di bawahnya ada drawing and types tool ya, used for vector based drawing and types. Kemudian di sini ada annotation or measurements, used for annotation and measurement, dan terakhir adalah
foreground color or background color ya. Oke, nanti kita akan coba ya pakai beberapa toolsnya sebelum saya contohkan menggunakan video ya. Oke. Kemudian di sini ada selections tool, crop and slice tools ya. Nah, mark Q tools digunakan untuk menyeleksi dan memilih suatu area ya. Ini. Kemudian move tools digunakan untuk menggerakkan objek ya dan memilih layer. Kemudian ada lasso tool, ini untuk selections ya, bentuk yang tidak beraturan. Kemudian di sini ada magic wand untuk menyeleksi suatu area yang memiliki suatu kesamaan ya. Jadi kalau ini kita harus drag, kemudian ini kita bisa move, kalau ini kita bisa mengikuti ya lekuk-lekuknya. Kalau magic wand kita tinggal klik saja bagian ini, maka akan select dengan warna yang sama. Nah Pak, kalau kita mau ganti background ya, misalnya sederhananya rekan-rekan datang ke tukang foto, kemudian rekan-rekan mau ganti backgroundnya ya dari merah jadi biru atau sebaliknya, atau warna yang lain atau yang lain, maka rekan-rekan bisa pakai magic wand. Nah tapi sekarang memang banyak sekali AI yang support untuk remove background ya. Teman-teman dengan sekali klik juga langsung hilang backgroundnya, walaupun di dalamnya banyak objek yang kompleks dan biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Juga kalau rekan-rekan menggunakan Fabro ya, seperti yang kemarin saya contohkan, maka rekan-rekan tinggal klik saja, maka sudah ada proses remove background. Nah sekarang memang perkembangan AI sangat meresahkan, terutama bagi kita orang desain. Tapi beberapa kelebihan yang dimiliki oleh AI dapat kita manfaatkan untuk men-scale up ya kecepatan desain kita, sehingga desain-desain yang kita hasilkan bisa lebih baik, lebih cepat ya, dan tentu kita akan segera mendapat revenue dari yang sudah kita kerjakan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kecepatan tadi yang ditawarkan oleh generasi terbaru editingnya, ini sayangnya juga berpengaruh kepada daya tawar kita ya, karena sekarang memang kita itu pada akhirnya hanya dapat mengakses atau dapat pangsa pasar yang kalangan bawah banget dan juga kalangan yang atas. Nah kalau kalangan yang average, misalnya seperti mahasiswa atau anak SMA dan seterusnya, yang menengah yang juga tahu tentang teknologi, maka bab-bab seperti ini cukup mengurangi ya intensitas kebutuhan seorang desainer. Nah tapi pada kasus-kasus khusus ya, contoh kalau kita berbicara mengenai Photoshop ya, itu masih banyak dipakai, walaupun prakteknya sebenarnya teman-teman fotografer tuh banyak pakai tools Lightroom ya. Nah tapi Photoshop juga masih cukup powerful, utamanya untuk melakukan editing yang lebih ekstrim, karena kalau kita di Lightroom kita hanya merubah ya lightingnya saja, tetapi tidak ya terbatas, tidak bisa merubah objek dan seterusnya. Nah maka karena sekarang semakin ngetren ya, rekan-rekan ada ketika menikah maka harus ada pre-wedding, kemudian nanti ketika pelaksanaan pernikahan juga ada foto, kemudian setelahnya harus ada album book ya, kemudian juga sekarang juga tren anak-anak SMA di kelulusan membuat foto untuk kenang-kenangan, buku kenangan, kemudian anak SMP, anak SD bahkan, kemudian sekarang yang lagi cukup viral adalah mengenai wisuda yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA ya. Nah ini bisa menjadi peluang ya di sisi lain, walaupun di sisi lain memang cukup kontroversial. Nah sehingga peluang dari Photoshop saya kira juga masih cukup bagus ya, apalagi kalau teman-teman
mengupgrade ya Photoshopnya ke Photoshop yang terbaru yang sudah support AI. Nah, itu akan lebih membantu mempercepat pekerjaan rekan-rekan dan juga lebih mengenhance ya aspek-aspek yang sebelumnya mungkin terlewat ya, karena ketika kita mengerjakan desain dalam jumlah yang banyak sekali, kemudian waktunya sempit, kita tentu tidak bisa memperhatikan secara detail seluruh aspek. Selalu ada aspek-aspek yang tertinggal. Nah, maka nanti dengan AI, maka teman-teman bisa lebih akurat di bagian itu ya. Nah, kemudian di sini ada crop ya. Misalnya kita mau ambil satu segmen saja di dalam foto, maka kita bisa melakukan cropping. Nah, kemudian selanjutnya ada retouch ya. Ini adalah healing tools ya. Adalah healing tool untuk mengkoreksi area yang kurang relevan seperti red eye effect ya. Red eye effect ini biasanya muncul ketika rekan-rekan foto kemudian menggunakan flash ya di cahaya redup dan seterusnya, maka biasanya di mata subjek itu akan muncul warna merah. Nah, warna merah inilah yang kita bisa hilangkan ya menggunakan healing tools. Kemudian ada clone tools. Nah, clone tool ini digunakan untuk mengcopy atau menyalin suatu pola di daerah lain dengan menggunakannya di daerah yang lain. Nah, kita biasanya pakai Alt, kita selection dulu bagian mana yang mau kita copy, kemudian kita paste ya. Kemudian selanjutnya ada erase ya, tentu untuk menghapus ya, untuk menghapus suatu visual di dalam suatu area. Kemudian di sini ada sharpen tools digunakan untuk mempertajam ya gambar, sedangkan blur tools sebaliknya untuk membuat soft area, dan smoke tool untuk membuat suatu efek tertarik dalam suatu objeknya. Tentu rekan-rekan mungkin ya ini sharpen, kemudian ini blur, ini adalah smooth ya. Nah, penggunanya seperti apa Pak? Nah, ini memang kontekstual ya. Kadangkala kita juga perlu yang seperti ini untuk membuat suatu desain yang spesifik ya. Nah, tapi umumnya kalau berbicara mengenai fotografi kemudian kita bawa ke Photoshop, kita jarang menggunakan ini ya. Mungkin kalau sharpen kita gunakan untuk membuat efek kulit yang lebih lebih halus gitu kira-kira ya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada retouch tool lanjutan ya, the touch tools untuk membuat cerah suatu area gambar, dan burn tool untuk membuat efek terbakar atau menggelapkan gambar ya. Nah, ini biasanya kalau di penggunaan Photoshop ya. Ini sebenarnya kalau di fotografi kita akan pakai namanya filter ya. Ada filter yang dia beda ya. Beda kegelapannya beda. Nah, ND yang gradient karena di jam-jam tertentu ya, itu antara foreground dan juga backgroundnya itu sangat kontras. Nah, ketika kita mau ngejar ya gambar di landscape atau di bawahnya bagus, langitnya biasanya over. Atau sebaliknya, ketika kita mempertahankan langitnya, maka background bagian bawahnya dia akan under sekali. Nah, walaupun sekarang sudah ada tool namanya HDR ya, dan ini sudah tersedia baik di DSLR, baik juga di mirrorless, baik juga di handphone bahkan ya, sehingga penggunaannya mungkin lebih untuk mendramatisir ya. Misalnya ada sebuah foto kemudian didramatikkan sehingga menjadi foto yang lebih baik ya. Oke, kemudian di sini ada painting tools. Di sini ada the brush and pencil tools yang digunakan untuk menggambar dalam basis vektor. Kemudian di situ ada the fill tools
yang digunakan untuk mengisi ruang atau objek di dalam gambar dengan warna. Kali ini gambar ya, jadi bisa membuat gambar. Nah, ini salah satu hal yang tidak kita temukan di Canva ya. Canva memang dibuat desain yang sangat simple, ditujukan untuk penggunaan casual yang tidak terlalu banyak perbedaan ya desain satu sama lain, sehingga di situ banyak template-template yang kita langsung bisa pakai. Nah, kalau di sini memang kita di Photoshop kita diberi keleluasaan yang besar ya untuk create desain kita sendiri, untuk membuat objek-objek atau gambar-gambar atau tautan-tautan yang khas ya, yang tidak bisa ditemukan di pengolah gambar seperti Microsoft Designer ataupun juga Canva. Oke. Kemudian di sini ada Vector Drawing and Types Tool ya. Nah, di sini ada the Types Tool digunakan untuk menambah teks ya. Oke. By the way teman-teman, ketika kita berbicara mengenai tulisan ya. Nah, ini memang sangat erat dengan dunia desain ya. Sehingga kalau rekan-rekan lihat ya, bahkan ketika kita akses Canva ya, ini saya contohkan, maka rekan-rekan bisa melihat di sini kita misalnya buat create design, kemudian kita membuat kita contoh membuat flyer atau invitation ya, invitation maybe. Kita buat invitation, kita klik invitation. Kemudian di sini kita di sebelah kiri, di panel kiri, di sini ada teks ya, yang menyediakan khusus ya untuk tipografi. Kalian lihat. Kemudian juga terkait tipografi ini di desain kita lihat bahwa memang kekuatan dari tipografi itu sangat kuat ya, sangat mengakar dan sangat mempengaruhi hasil dari desain. Ini contoh. Di sini menggunakan jenis font ya, kita lihat Vidolaka ya. Kemudian ketika kita rubah menjadi font yang lain, maka ini rekan-rekan bisa merasakan ya, akan ada sesuatu yang ini masih oke. Misalnya ini aja yang ekstrim ya, Times New Roman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kesan elegannya, kesan ininya langsung hilang begitu saja ya ketika kita rubah fontnya. Atau misalnya kita ambil contoh yang lainnya. Di sini kita ambil birthday party ya. Kita lihat kekuatan tipografi di sini ya. Sangat kuat sekali. Bagaimana kalau ini warnanya kita rubah saja, itu pasti juga akan pengaruh ya. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di sini ada pengaturan ya antara besar kecil ya, kemudian jenis font, warna, penempatan, itu semuanya akan mempengaruhi ya. Nah, sebenarnya tipografi itu kenapa begitu penting Pak, dan apa hubungan keseluruhan tipografi ini dengan hal yang mau kita buat. Nah, tipografi itu adalah bagian, kalau kita bilang mengenai promosi ya, dia akan menjadi sebuah kunci ya, bagaimana sebuah pesan atau message itu akan tersampaikan kepada audiens, atau kalau dalam konteks undangan, apa sih sebenarnya yang diberikan ke saya ini, apakah sebuah undangan atau apa. Itu akan langsung muncul dari tipografi. Nah, sehingga biasanya pesan utama dari apa yang mau disampaikan itu akan dicetak lebih jelas, lebih besar ya, warnanya lebih beda dan seterusnya ya. Contoh yang lain ini ya, kita lihat ini karena mau
merayakan 50 tahun. Ini ketika kita buka saja kita langsung sudah paham, oh ini mau merayakan ulang tahun yang ke-50 misalnya. Kemudian baru kita cari siapa, oh Emma. Ternyata subjeknya tidak, yang didulukan adalah 50-nya. Berarti yang paling paling penting dari acaranya adalah bahwa Emma itu sudah 50 tahun ya, bukan Emmanya. Kemudian ada juga yang memfokuskan ke personnya. Nah, maka tulisannya juga akan menyesuaikan. Nah, Pak, ini yang benar yang mana? Yang benar adalah yang sesuai dengan keinginan dari user ya. Kembali lagi ya, put client first ya. Ini yang menjadi penting ya. Nah, di Canva ini menarik ya. Nah, rekan-rekan, apakah saya juga bisa melakukan itu di Photoshop? Tentu rekan-rekan bisa melakukan, tetapi memang dengan cara yang manual ya. Saya di sini saya sudah punya ya, kemudian saya desain warnanya biru begini, kemudian sambil teks saya gini ya. Misalnya ini DTS VSGA ya, kemudian sudah. Kemudian ketika saya mau tambahkan ya elemen di sini juga sangat mudah sekali. Misalnya di sini dan kita atur lagi, sangat cepat ya, so amazing. Dan saya rubah ini jadi warna yang so fast ya. Sebaliknya kalau kita pakai Photoshop ya, memang ini lebih take time. File new ya, misalnya SGA ya, kemudian di sini kita bisa pilih ya, kita buat untuk web aja, kemudian kita ambil yang besar ya. Nah, di sini kita resolusinya 72 pixel per inch, artinya dalam setiap inch itu ada ini. Kemudian kita pilih wide. Nah, kemudian kita bisa advance juga sebenarnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa file size-nya sudah mencapai 5,4 mega ya, ini ukuran yang cukup besar. Ini saya perbesar buat rekan-rekan ya, cukup besar ya. Nah, ini juga kita kembali ke kemarin ya. Ini perbedaan yang cukup signifikan antara raster dan juga vektor ya. Kalau di raster memang begitu kita naikkan, size-nya juga akan semakin besar. Nah, ketika kita ganti saja menjadi misalnya bukan ini ya, dia sudah di 24 mega, bahkan ini belum ada isinya ya. Bayangin, foto ya besar. Nah, ini ya, kita klik oke. Oke rekan-rekan, maka di sini sudah akan muncul ya Windows yang tadi kita bikin ya. Kita akan kenalan dulu dengan beberapa hal di sini ya. Nah, misalnya kita pertama mau bikin objek ya. Kita bikin objek ya, warnanya hitam. Kemudian kita mau ganti backgroundnya, itu kita ganti di sini. Di sini juga ada ini ya, ada paletnya. Oke. Kemudian untuk membuat backgroundnya kita cukup Ctrl delete. Kita klik dulu di bagian panel ya. Kita rubah dulu. Tadi defaultnya kan masih di sini ya teman-teman. Kita rubah di sini.
kemudian kita kembali ke sini dan kita Ctrl delete, maka backgroundnya sudah langsung berubah ya. Nah kemudian rekan-rekan begini juga bisa kita tampilkan ya, bisa kita hide. Nah kemudian di sini kita lihat ada beberapa tools lagi ya yang kita bisa pakai, misalnya ini pen tool, yang ini pasti istimewa karena kita tidak temukan di Canva ya, kita tidak bisa membuat objek-objek yang bebas. Oke. Kemudian di sini kita ada tipe untuk tipografi ya, kita bisa bikin teks di sini. Saya klik ini. Nah, untuk fontnya memang mengikuti font yang ada di komputer rekan-rekan ya. Kalau di Canva tadi memang fontnya sudah disediakan. Nah, saya mau pakai mana ini? Kemudian font size yang saya buat 72. Nah ini kita bisa copy, kita besarkan, Ctrl Shift, kemudian kita besarkan, bisa seperti ini. Berarti kalau seperti ini saya utamakan menyambut rekan-rekan ya, menyambut rekan-rekan dulu. Nah ini kita lihat di sini masih 66,67% ya. Kita bisa besarkan dengan tahan ALT ya. Kemudian kita zoom, atau kita bisa ganti di sini, kita ketikkan 100. Oke, maka kita akan mendapatkan full size dari desain kita. Nah, kita lihat memang kesulitan di sini ya. Kita mau ganti, kok ini fontnya rasanya kurang. Oke, kita bisa ganti dengan yang lain, misalnya welcome. Bisa terasa ya, kita take time sekali di sini dibanding kita menggunakan. Nah, dengan waktu yang relatif sama di Photoshop kita menghasilkan karya seperti ini, di Canva kita sudah bisa menghasilkan karya seperti ini. Nah, pilihannya ada di mana? Ada di rekan-rekan sendiri. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita di Canva kita bisa bikin macam-macam ya. Kita bisa bikin video, kita bisa bikin ini ya, banyak hal ya. Dan di sini asetnya sudah jauh lebih advance ya. Jadi ini benar-benar merubah ya cara pandang kita bagaimana kita mendesain. Oke, nah Pak, lalu gimana shortcutnya kalau saya mau pakai Photoshop kemudian ada Canva? Nah rekan-rekan boleh jadi cari inspirasi di sini ya. Kalau kemarin rekan-rekan pakai desain brief, teman-teman bisa ngasih contoh inspirasi desain, maka rekan-rekan juga bisa berlaku yang sama. Rekan-rekan bisa cari di sini berapa desain yang kira-kira sesuai dengan kriteria dari user, kemudian boleh dimasukkan di dalam desain brief, di dalam dokumennya, sehingga user bisa lihat, oh iya, oke, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan presentasinya. Kemudian di sini ada the pen tools. Nah ini tadi yang barusan kita praktekkan ya, untuk membentuk clear, sharpens, and paths yang bisa dalam basis vektor. Kemudian ada custom shapes ya, untuk membentuk shape yang berbasis vektor. Jadi kita sudah bikin juga bentuknya kotak ya. Kemudian di sini ada foreigns dan juga background color. Tadi kita sudah coba ya, kalau foreigns itu nanti akan berpengaruh ke objek-objek. Misalnya kita bikin sharps baru, maka nanti akan mengikuti warna dari foreigns ya. Kemudian background color adalah warna yang menjadi warna latar belakang. Tadi kita pakai Ctrl Delete ya untuk merubah backgroundnya secara cepat menjadi warna tertentu. Oke.
Kita lanjut rekan-rekan. Nah, kemudian di sini untuk memutar atau rotar image pada Photoshop, kita bisa pilih menu image, kemudian image rotation, kemudian pilih putaran yang diinginkan 180 atau 90 derajat ya. Ada di sini ya, image. Oke, sudah kita select dulu ya. Ini aspek rasio ya. Ini kemudian mana? Ini rotar kanvas ya. Mungkin saya besarkan ya biar rekan-rekan bisa melihat. Kita pilih image, kemudian kita pilih rotar kanvas CCW ya. Mari kita bisa lihat di sini ya, berputar. Kita bisa balik lagi ya, CCW untuk kembali lagi, atau kita juga bisa putar 180 derajat. Mari kita lihat terbalik ya, kita bisa putar lagi 180 derajat, maka akan kembali lagi ya. Sorry, maaf, belum saya transform tadi. Ini ya, image, kemudian rotar. Kalau kita klik CCW ya, kita lihat di sini. Wow. Kemudian kalau kita putar lagi CCW, kita kemudian putar 180, maka dia akan kembali normal kembali ya. Oke. Nah, kemudian mengatur besar gambar. Nah, boleh jadi kita itu mau nge-resize nih ya, atau kita mau tahu ukuran gambarnya, kita bisa masuk ke image tadi, kemudian di situ ada image size ya, maka di sini akan terlihat tuh setup kita atau ukuran kita tuh kayak gimana tuh. Nah, di situ contohnya ada dokumen size-nya ada 23,28, kemudian height-nya ada 27,32 ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke efek yang ada di Photoshop ya. Ini lain lagi ya. Kalau tadi pakai Windows, ini sepertinya contohnya pakai Mac ya, tapi kita ini aja lah. Nah, contoh di sini ada foto Raisa ya. Kemudian di sini ada apa ini? Dia pakai apa ini? Oke. Kita akan coba ya. Kita akan entry file, open. Kita cari ya di home, di download. Kita akan coba lihat ada gambar apa di sini. Contoh saya ada gambar ini. Beliau namanya Pak Eli ya. Kemudian kita coba filter, kemudian di sini ada kita copy dulu ya. Cara kopinya kita tinggal tahan, kemudian kita tarik ke sini ya, ke pojok sini. Oke. Mungkin saya agak bergeser biar teman-teman tahu ya. Ini saya delete dulu ya. Oke. Ini saya delete dulu. Delete layer. Yes. Nah, caranya kita tinggal tarik aja ke bawah.
maka dia sudah ada background copy ya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke sini, kemudian kita filter, misalnya blur, kemudian tadi apa itu, saya lihat di contohnya dia pakai blur, udah ada contohnya ini. Oke dah. Kemudian nah, kita lihat ya. Waduh. Nah, dia kita kasih efek, hasilnya seperti ini. Saya mau mau kelihatan kalau ini di foto pakai lens misalnya, saya bisa pakai ini ya. Nah, ini sebenarnya ada juga magnetik ya. Jadi kalau pakai magnetik kita bisa gini ya. Ini saya kasar aja ya rekan-rekan, nanti dalam prakteknya rekan-rekan bisa lebih rapi ya, gini kurang lebih. Kemudian saya sampaikan sini ya, sudah. Kemudian saya copy, kemudian saya hilangkan, voila, dan kita sudah membuat blur ya. Oke, di sini ada banyak efek ya, banyak efek, ada banyak filter. Kemudian di sini ada ini buat seakan-akan jadi plastik wrap. Ini gambar dari Pak Eli. Ada juga distort ya, ada sketch, macam-macam ya. Rekan-rekan nanti bisa pilih mana yang teman-teman butuhkan. Contoh ini saya ambil satu saja. Oke, loading. Terus, nah ini hasilnya ya. Oke, memang nggak terlalu terlihat ya. Dan ini selagi tidak bisa kita temukan di Canva. Kalau di Canva ya, nah, misalnya kita punya foto, misalnya upload, kita nah kita edit fotonya hanya terbatas sepertinya rekan-rekan. Ini ada magic edit. Oke. Kita bisa ambil apa namanya, kamera jemput. Ya, ini berubah jadi kamera ya, walaupun generate-nya ada ini. Kemudian oke, done. Kita juga bisa pakai magic eraser, kita mau hapus ya. Oke, kemudian kita tunggu beberapa saat, masih loading. Nah, tidak sempurna ya. Ya, ini AI. Kemudian pakai remover, kita bisa remove backgroundnya dengan cepat. Kemudian di sini juga ada filter. Kita lihat di sini ada banyak filter. Ya, kita bikin mono bisa. Ya. Kemudian kita bisa edit, kita bisa crop. Ya, contohnya seperti ini. Dan kita bisa besarkan ya. Kemudian kita bisa
Oke. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, ini depend on kebutuhan rekan-rekan ya. Nah, tapi kalau setahu saya untuk fotografer profesional mereka tetap pakai Photoshop ya, pakai Lightroom untuk koreksi pencahayaan, kemudian lanjut pakai Photoshop. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materinya rekan-rekan. Sorry. Oke, kita kembali ke contoh tadi. Ini ada Raisa ya. Nah, kemudian di sini terlihat ya, setelah dilakukan filter maka akan muncul seperti ini ya. Ini ada filter khusus sehingga muncul seperti kotak-kotak. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang nanti harus didalami oleh rekan-rekan agar menghasilkan karya yang tidak mudah diimitasi ya. Jadi saat ini karya yang sulit diimitasi adalah karya yang berkualitas ya. Nah, berkualitas itu indikatornya salah satunya teknikalnya tinggi ya. Kemudian basic filenya itu juga dibuat dengan bagus. Misalnya kalau foto ya, maka fotonya ya tentu harus fotonya itu adalah foto dengan kualitas yang bagus, bukan foto yang asal-asalan. Kalau rekan-rekan pakai foto yang asal-asalan, maka hasil yang diperoleh pun juga tidak maksimal. Nah, sehingga saran saya seperti yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa desain itu adalah sebuah rangkaian, bukan sesuatu yang parsial. Nah, misalnya kalau rekan-rekan sudah memutuskan menjadi seorang product designer, maka rekan-rekan juga harus mampu memahami ya sebenarnya kemauan dari pemesan atau industri ya, atau sebuah produk itu apa yang mau ditampilkan. Nah, itu yang harganya sangat mahal ya. Kalau itu rekan-rekan tinggalkan, maka tentu teman-teman dengan gampang akan tergantikan oleh AI. Atau sebenarnya kalau dalam konteks fotografi, rekan-rekan harus punya proses production yang lengkap, mulai dari device foto yang bagus. Nah, ini dimulai dari memilih kamera yang proper, kemudian memilih lensa yang sesuai, kemudian menguasai kameranya. Ketika kita berbicara mengenai kamera, tentu kita akan berbicara mengenai aperture, mengenai focal length, mengenai ISO. Ketiganya, triangle ini harus teman-teman kuasai untuk menghasilkan foto yang bagus. Dari foto yang bagus ini tentu nanti kebutuhan untuk editingnya di Lightroom juga rendah. Kemudian ketika teman-teman bawa ke desain, karena kekuatan utama dari fotografi adalah fotonya sendiri, tipografi dan ornamen lainnya itu hanya pendukung, maka teman-teman bisa menghasilkan karya yang sulit tergantikan ya. Gitu rekan-rekan. Jadi kalau asal-asalan ya tentu sekarang cukup sulit, karena sekarang kita sudah di era di mana AI sudah sangat advance ya. Tadi kita sudah demokan ya bagaimana kita membuat objek, kita tinggal tadi saya kurang lengkap aja ininya ya. Ngebloknya di objek mana kita bisa rubah jadi kamera, jadi umbrella, mungkin jadi wheel, mungkin jadi hal yang lain ya. Ini kita sudah sangat advance. Sebenarnya ini tuh sudah kita temui ya dari berapa tahun belakang ya. Kalau tidak salah itu ada brand graphic card ya, GPU ya, si Nvidia kalau tidak salah, dia sudah mulai tuh bikin kayak gitu, bikin campaigns, bikin drawing, dia tinggal gambar aja secara simple, kemudian akan muncul menjadi sebuah lukisan, contohnya seperti itu. Nah, maka sekarang kita sudah betul-betul berhadapan dengan produk-produk yang mudah diakses oleh siapapun ya, termasuk yang tidak memiliki graphic card tertentu tersebut ya. Ini menarik ya. Oke. Nah, di sini ada
practice make perfect. Artinya ketika rekan-rekan ingin menghasilkan sebuah karya yang bagus, maka teman-teman harus sering mempraktekkan apa yang menjadi passion rekan-rekannya. Rekan-rekan pernah lihat ya bagaimana kualitas pekerja yang dibayar mahal itu biasanya mereka-mereka yang mempunyai kualitas yang baik ya. Contoh kalau dunia fotografi, saya ada tahu itu namanya agensinya tuh Axio ya. Dia benar-benar bisa bikin foto yang bagus, yang benar-benar mencerminkan ya keinginan dari kliennya, kemudian printingnya juga bagus. Kebetulan itu ada videonya juga ya, videonya juga bagus, momennya itu benar-benar mantap ya. Kemudian saya banyak sekali contoh yang lain. Artinya teman-teman harus benar-benar menguasai. Nah, cara menguasainya adalah dengan terus mempraktekannya ya. Nah, sehingga di sini praktis sesi 8 membuat seleksi gambar foto yang sudah kemarin rekan-rekan lakukan. Terus hari ini menggabungkan foto dan memberi efek. Tadi sudah saya contohkan. Nah, tapi lebih dari itu, sebenarnya kesulitan utama seorang desainer itu seperti yang saya alami adalah mencari ide. Nah, sehingga saya akan tampilkan ya sebuah sebuah video yang membantu kita memikirkan bagaimana sebenarnya sebuah ide yang bagus itu muncul ya. Oke, rekan-rekan, selamat menyaksikan video sepanjang 4 menit ini. Nanti kita akan bahas setelah videonya selesai. For the past 5 years, I've been investigating this question of where good ideas come from. It's a kind of problem I think all of us are intrinsically interested in. We want to be more creative, we want to come up with better ideas, we want our organizations to be more innovative. I've looked at this problem from an environmental perspective. What are the spaces that have historically led to unusual rates of creativity and innovation? And what I've found in all of these systems, there are these recurring patterns that you see again and again that are crucial to creating environments that are unusually innovative. One pattern I call the slow hunch, that breakthrough ideas almost never come in a moment of great insight, in a sudden stroke of inspiration. Most important ideas take a long time to evolve, and they spend a long time dormant in the background. It isn't until the idea has had 2 or 3 years, sometimes 10 or 20 years to mature, that it suddenly becomes accessible to you and useful to you in a certain way. And this is partially because good ideas normally come from the collision between smaller hunches, so that they form something bigger than themselves. So you see a lot in the history of innovation, cases of someone who has half of an idea. There's a great story about the invention of the World Wide Web and Tim Berners-Lee. This is a project that Berners-Lee worked on for 10 years. But when he started, he didn't have a full vision for this new medium he was going to invent. He started working on one project as a side project to help him organize his own data. He scrapped that after a couple years, and he started working on another thing. And only after about 10 years did the full vision of the World Wide Web come into being. That is, more often than not, how ideas happen. They need time to incubate, and they spend a lot of time in this partial hunch form. The other thing that's important when you think about ideas this way is that when ideas take form in this hunch state, they need to collide with other hunches. Oftentimes, the thing that turns a hunch into a real breakthrough is another hunch that's lurking in somebody else's mind. And you have to figure out a way to create systems that allow those hunches to come together and turn into something bigger than the sum of their parts. That's why, for instance, the coffee house in the age of the Enlightenment, or the Parisian salons of modernism,
were such engines of creativity because they created a space where ideas could mingle and swap and create new forms. When you look at the problem of innovation from this perspective, it sheds a lot of important light on the debate we've been having recently about what the internet is doing to our brains. Are we getting overwhelmed with an always connected, multitasking lifestyle? And is that going to lead to less sophisticated thoughts as we move away from the slower, deeper, contemplative state of reading, for instance? Obviously, I'm a big fan of reading, but I think it's important to remember that the great driver of scientific innovation and technological innovation has been the historic increase in connectivity and our ability to reach out and exchange ideas with other people, and to borrow other people's hunches and combine them with our hunches and turn them into something new. That really has, I think, been, more than anything else, the primary engine of creativity and innovation over the last 600 or 700 years. And so yes, it's true we're more distracted. But what has happened that is really miraculous and marvelous over the last 15 years is that we have so many new ways to connect and so many new ways to reach out and find other people who have that missing piece that will complete the idea we're working on, or to stumble serendipitously across some amazing new piece of information that we can use to build and improve our own ideas. That's the real lesson of where good ideas come from, that chance favors the connected mind. Oke, tadi rekan-rekan, jadi memang tantangan untuk membuat innovation. Kenapa sih kita harus ngomong innovation, even kita itu orang desain? Karena memang yang klien butuhkan ketika mengeluarkan uang ke kita itu adalah inovasi desain kita. Jadi ketika kita berbicara mengenai desain, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya innovation ya, atau sebaliknya dalam konteks desain ya. Oke, nah selanjutnya rekan-rekan, ini yang cukup menarik yang harus kita pahami dulu sebelum kita mulai. Ini tentang berpikir, ada dua ya, ada tentang innovation lebih dalam, kemudian tentang berpikir berbeda ya. Ini banyak yang orang tidak siap adalah tentang bagaimana dia berpikir berbeda atau out of the box ya. Rekan-rekan lihat bahwa sekarang ini dunia kita dipenuhi oleh produk-produk yang dimulai dari pemikiran yang sangat out of the box ya. Kita lihat dulu kalau kita ingat mungkin ada produk namanya BlackBerry, dia sangat mengedepankan mengenai kemudahan ya. Dia ada tombol fisiknya, QWERTY dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah produk dengan ide desain yang sangat futuristik ya, yang digagas oleh Steve Jobs, yang bahkan pada saat itu company-nya sendiri nggak terlalu support, nggak yakin ya, tapi Steve Jobs punya visi yang sangat bagus ya, utamanya ketika dia kombinasikan idenya ya, cara berpikir dia yang out of the box dengan berapa pengalaman yang sudah diperoleh oleh Steve Jobs, maka menghasilkan sebuah produk yang kita kenal sampai saat ini bernama iPhone, iMac ya, dan seterusnya. Pokoknya kalau kita sudah bilang produk Apple, artinya dia punya desain yang sangat bagus ya. Nah, desain yang bagus itu adalah desain yang memudahkan orang atau memiliki usability yang rendah ya. Nah, oke, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video yang akan memberi gambaran lebih luas kepada rekan-rekan bagaimana sebenarnya berpikir berbeda itu ya. Oke, rekan-rekan, selamat menyaksikan.
talked or written about. So why then is it so frequently sought after? What compels us to wander down this path of familiarity? The same path covered up with the footprints of millions who have already been there before you, who have done it before, who've been deceived by it before. Following the footsteps of the majority, it guarantees one thing: that you will get what the majority has. You'll get their comfort, their reassurance, their sense of belonging, but that's half the deal. Because the path also comes with unanswered questions. It comes with never knowing what's possible or could have been, or your potential. See, being the same is like ibuprofen. It addresses the symptom, not the root cause. It fulfills an immediate need. But like a dwindling flame, you'll see more and more every day that it's not capable of keeping the room lit. The same means you didn't ask yourself what's right, you asked the world around you. And contrary to what most believe, these answers are not congruent. You can't follow the crowd and follow your heart. You can't be what's popular and be what's true to yourself. You can't be the same and be significant. If you want to achieve, think differently. Stop waiting in lines for things you don't want. They will not bring you fulfillment. They will not lift you up or set you apart or give you meaning. Conformity has a ceiling, and your potential does not. This creates conflict. It breeds missed opportunities and wasted potential. If there is one thing I want you to take away from this, one thing, understand that the size of a crowd is not proportional to the value of the decision it's making. Millions and millions can miss the very opportunity that one person saw. The whole world can turn away from the answer that one person believed in. To mindlessly join the march is to forfeit that opportunity to be that one person. To bring something to the table to change the world and redraw the lines around humanity that box so many of us in. The temporary comfort of belonging, it's a false god. It brings you nothing but away from where you want to be, from where you can be. The goal is not to be them, it's to be yourself and in turn create a better world for them. For yourself, for your dreams, for what's possible. To get something different, you have to do something differently. Don't conform to what's there, find what's not. Don't listen to what's said, write new words to be spoken. Don't follow yesterday's path, pave a new path for tomorrow. What's standing, it already exists. Your treasure lies in the gaps and blank spaces between them. The things that people walk right by. That's what you need. That's what the world needs, even if they don't know it. Oke. Sekarang innovation.
Oke rekan-rekan, tadi ya itu ada dua tadi, satu mengenai motivation, yang kedua tentang bagaimana sebenarnya inovasi itu muncul ya dalam contoh yang sederhana tadi ya. Setelah kita dibahas ya inovasi, bagaimana kita berpikir ya, bagaimana kita menemukan sebuah ide, kemudian bagaimana ide tersebut itu harus dilandasi pada berpikir berbeda ya. Kalau kita tidak ingin menghasilkan produk yang itu aja, desain yang itu aja ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ada keterbatasan Canva, karena Canva menuntut kita untuk menuju kesamaan ya. Jadi nanti desainnya satu dengan yang lain akan identik, akhirnya akan muncul di masyarakat, ngapain saya datang ke agensi desain tersebut ya, toh juga desainnya bakal sama-sama aja dengan yang ada di Canva atau di software-software mainstream lainnya. Maka teman-teman harus bisa berpikir berbeda dan menghasilkan produk yang bahkan itu produk-produk seperti Canva pun harus niru teman, atau bahkan rekan-rekan bikin kemudian dijual ya sebagai asetnya Canva premium. Itu juga bisa menjadi alternatif penghasilan bagi desainer sekarang. Rekan-rekan, kemudian kita akan lanjutkan ya materi kita. Oke. Kesimpulan. Tiap aplikasi perangkat lunak memiliki basis yang berbeda dengan tujuan yang berbeda ya. Karakteristik aplikasi perangkat lunak desain harus disesuaikan dengan aset dan tujuan dari desainer. Jika akan digunakan ke perangkat lunak desain yang berbeda, siapkan format ekstensi penyimpanan yang kompatibel ya. Berkreatiflah dalam ide dan penggunaan tool dalam fitur perangkat lunak desain. Oke. Sebelum kita meninggalkan Photoshop, rekan-rekan, sesuai janji saya yang tempo hari, saya akan menunjukkan ke teman-teman bahwa aplikasi ini namanya Photopea itu tidak kalah keren ya dengan Photoshop. Kita lihat di sini, tadi saya sudah contohkan ya dengan menggunakan salah satu foto ya. Bentar, kita akan tunggu. Tapi memang ini memerlukan internet ya rekan-rekan, karena pemrosesan sebenarnya di cloud. Tetapi kelebihannya bagi rekan-rekan yang memiliki komputer yang speknya tidak terlalu advance, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Cukup cari tempat yang memiliki koneksi internet yang bagus ya. Sekarang saya kira banyak cafe, banyak ini yang working space yang menawarkan harga murah dengan kecepatan koneksi yang mumpuni. Oke. Ya, atau jangan-jangan malah di tempat saya nih koneksinya tidak bagus ya, sehingga saya harus datang ke cafe untuk menyelesaikan tas ini. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih ada ya browse event ya. Kita tunggu. Oke, sembari menunggu rekan-rekan. Nah, di sini ada tentang creative idea ya. Walaupun barusan juga sudah kita bahas nih. Jangan terpaku hanya pada satu software, berkembanglah dan beradaptasilah sesuai dengan perkembangan IT. Oke ya, kita sudah lakukan ya sejak pekan lalu ya. Kemudian software hanyalah alat, kembangkan konsep dan ide ciri khas Anda sebagai desainer grafis. Karena itu yang akan menjadikan Anda unik. Ini ya, ingat ya. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan ya yang terbaru, tetapi yang kita jual itu sebenarnya bukan toolsnya, tetapi ide kita. Makanya kemarin kita mulai dengan membuat desain brief ya. Kita berpikir, kemudian kita buat desain brief, kemudian kita mengeksekusinya di dalam desain. Boleh menggunakan aplikasi-aplikasi mainstream yang kita pelajari di pelatihan ini, tapi juga teman-teman di pelatihan ini juga kita tampilkan tuh bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Photopea, juga bisa menggunakan tools-tools lain yang pada intinya itu membantu kita untuk merealisasikan apa yang ada di dalam benak kita. Ya, tentu dasarnya bukan hanya benak kita, tapi berdasar pada kebutuhan dari user. Harus diingat ya, sekali lagi,
put user first ya, put people first ya. Oke. Nah, ini dia rekan-rekan. Sebentar, saya akan geser dulu agar teman-teman bisa dengan mudah. Oke, di samping ini ya, ini adalah QR code ya, QR code yang akan membantu. Oke, rekan-rekan, sebentar, saya belum transit. Oke, nah ini ya, teman-teman bisa scan ya pakai HP, kemudian teman-teman akan sampai ke drive. Di situ sudah saya siapkan beberapa bahan desain untuk kemasan. Nah, di situ sudah ada 2 ya rekan-rekan, sesuai dengan yang sudah kita pelajari, ada Corel dan juga ada Illustrator, yang keduanya sudah kita pelajari. Nah, ini hanya contoh ya rekan-rekan. Misalnya rekan-rekan punya referensi desain yang lain, monggo, itu malah lebih bagus ya, karena ini hanya contoh. Nah teman-teman, di contoh ini setidaknya teman-teman punya gambaran tugasnya akan seperti apa, karena nanti tugas akhir kita setelah didesain itu akan dicetak ya rekan-rekan. Setelah dicetak akan kita bentuk ya sesuai dengan rupanya, sehingga nanti di dalam desain ini rekan-rekan tentu harus betul-betul membuat sampai dengan perpotongannya. Oke, sementara saya akan close dulu untuk Photoshop. Saya tidak akan save ini ya. Saya close, no. Oke. Kemudian rekan-rekan setelah scan ini ya, maka nanti akan terbawa ke sini ya. Saya tekan aja ini, contoh desain kemasan. Oke, di sini rekan-rekan, ini ada 2 contoh yang sudah saya bentuk folder, yang lainnya masih dalam bentuk zip ya kalau tidak salah. Jadi teman-teman harus ekstrak terlebih dahulu ya. Nah, maka nanti misalnya di sini ya, di sini ada contoh package, di sini ada AI, ada EPS, ada JPEG-nya ya. Kalau pakai Corel Draw ya silahkan EPS-nya di download, kalau pakai Illustrator silahkan yang AI-nya di download. Nah, contoh yang sudah saya lihat foto PA-nya. Oke, wala ini foto PA-nya ya sudah muncul ya. Kita akan coba open. Oke, sebelum kita mulai yang tadi ya, kita coba open, kemudian kita large, kita cari foto filing. Oke, loading. Oke, sama ya kan kita bisa sini begini ya. Kemudian kita juga bisa kasih filter, kemudian kita kasih blur, kemudian tadi ya pakai block blur kita bisa. Oke, kemudian kita pindah ke sini, kemudian kita pakai magnetic lasso tool ya, sama kurang lebih ya, cuma ini kita ini aja depend on koneksi ya rekan-rekan. Kalau koneksinya sedang tidak oke saja ya memang agak take time. Nah, kurang lebih tapi sama ya, ininya sama, layoutnya juga dibuat mirip ya antara Photoshop dan juga Photopea. Nah, tapi di Photopea ini lebih fleksibel lagi ya, banyak yang bisa rekan-rekan input sekaligus. Oke, cancel. Yes. Nah, di sini terlihat ada PSD, ada AI, bisa buka Illustrator juga di sini. Ada XD, ada Sketch, ada PDF. Jadi kalau ada desain PDF, teman-teman bisa langsung copy di sini. Ada XCF, ada RAW, ada juga AMI ya, JPEG, PNG, dan semuanya bisa masuk ke sini. Ini saya kira tempat desain yang gratis dan bagus ya, walaupun memang ya ada iklan gini
saya kira masih oke lah. Oke, sini ya contoh, kita download yang AI. Kemudian kita akan buka dulu ya untuk aplikasinya. Oke, masih loading ya, kan? Oke, ini adalah aplikasi ilustratornya ya. Kita tinggal open saja kan. Oke. Nah, di sini contoh saya ada kabel box, dan di sini yang sudah saya download ya. Saya tinggal, ini ada yang Corel ya, di sini Corel ya tentu. Kemudian ini ada AI, saya buka di sini, oke saja. Wah, dan sudah selesai rekan-rekan. Tinggal kita modifikasi aja ya rekan-rekan. Kita misalnya mau tambahkan teks misalnya, ya, TS SGA 2023 ya. Biar di sini ada identitas ya, bahwa ini adalah produk dari DTS PSG. Nah, kemudian oke. Nah, sini sudah lengkap saya kira teman-teman ya. Ini contoh aja. Pak, kalau saya mau modifikasi gimana caranya? Kalau mau modifikasi gampang, rekan-rekan tinggal tinggal rubah aja. Di sini sudah ada basic ya. Mohon maaf, ini laptop saya tidak sebagus punya rekan-rekan ya, sehingga kadang muncul lag seperti ini ya. Ini sudah ada objek-objek, teman-teman bisa manfaatkan objek yang ada, tapi sebenarnya yang perlu rekan-rekan manfaatkan betul adalah ini ya rekan-rekan, adalah bentuk packaging boxnya, karena nanti rekan-rekan setelah selesai desainnya maka akan dicetak dan benar-benar dibentuk menjadi sebuah box, yaitu adalah challenge di JGD ya, sehingga rekan-rekan nanti di hasil ini setelah pelatihan ini kan sudah ada produk yang pertama tuh, produknya yang kemarin ya kita bahas beberapa itu, antara yang bullying, ada yang kesaktian Pancasila ya. Nah, nanti produk keduanya adalah teman-teman punya desain package. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu portofolio dari rekan-rekan sebagai hasil dari pelatihan. Oke, nah kemudian karena kemarin saya belum ngasih contoh ya terkait penggunaan Illustrator. Nah, maka ini saya sudah siapkan buat rekan-rekan ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Imagine you are hungry. Di antara mereka-mereka ini, biasanya alat apa yang kalian pakai, Bu? Oke, videonya ini singkat ya, silahkan bila disaksikan ini sebagai gambaran tuh ya, bagaimana desain dengan Illustrator. Tadi saya sudah kasih contoh, sekarang adalah bagaimana cara desainnya secara overall ya. Oke, selamat
menyaksikan ya rekan-rekan ya. Di antara mereka-mereka ini, biasanya alat apa yang kalian pakai buat ngegambar suatu bentuk? Oke, tapi kayaknya kan emang enak ya, ngegambar pakai bantuan alat-alat tadi. Nyatanya, kita tuh bakal kesulitan buat ngegambar dengan rapi. Tapi tenang aja, zaman tuh udah canggih, dan ngegambar tuh udah nggak kayak dulu di kertas doang. Makanya, kenalkan salah satu aplikasi yang udah sempat kita bahas di video sebelumnya buat ngegambar dengan super rapi. Ialah Adobe Illustrator. Oke, setelah kemarin nih kalian tuh udah kenalan sama si Illustrator ini, sekarang kita saatnya untuk PDKT lebih dalam lagi. Di sini tuh kita bakal nyobain berbagai fitur desain, yang salah satunya fitur itu akan ngebantu kalian dalam membuat bentuk. Secara garis besar, ada 3 tools yang penting banget buat kalian tahu dalam membuat bentuk di Adobe Illustrator, yaitu mereka ini. Mari kita bedah satu-satu. Nah, di sini kita langsung balik ke laptop yang dimana udah kita siapin ya di video sebelumnya, si artboardnya gitu. Nah, siap tools itu ini nih, biasanya tuh dia akan bentuknya kotak, walaupun bisa dibuka. Nah, kalau ditahannya diklik kiri, dibuka kayak gini. Dan yang pertama tuh yang kotak ini, kita tinggal sesimpel langsung drag klik kiri. Nah, dia tuh langsung jadi kotak gitu loh. Dan kalau misalkan kalian pengen bentuknya tadi simetris, pengen 1x1 gitu ya, ditahan shift. Kalau di Windows gitu ya, ditahan shift, diklik kiri, nah dia langsung proporsional gitu. Terus kalau misalkan pengen bentuk lain ya tinggal diganti. Sini kan ada bulat gitu ya, terus ada yang ujungnya tuh lebih rounded, dan ada juga yang menarik di sini tuh kayak polygon tools. Dia tuh kalau di kita klik kiri kan bakal kayak gini, tapi kalau kita klik kiri sekali dan langsung dilepas, dia akan ada pilihan. Saya itu pengen berapa? Tadi kan 6 ya. Nih, misalkan kita yang ekstrim, langsung 20. Ya jangan deh, itu mah terlalu parah. 13. Nah, ya kan, kalau 20 mah tadi udah kayak mau ngebentuk lingkaran. Ini beneran tergantung kebutuhan kalian apa gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian pengen bikin, ya apa ya? Ya siapa tahu bentuk dasarnya dari bentuk geometri ini bisa banget. Sama halnya dengan yang ini, Start Tool. Kalau kita langsung tahan klik kiri, nah dia jadi bintang kayak gini. Tapi kalau kita klik kirinya sekali, gitu. Nah, bisa pilih pengen radiusnya tuh berapa besar, terus pengen berapa banyak si kayak spike-nya, say 10 gitu ya. Aduh, ini kecil banget, bentar. Nah, ya kan, ini biasanya yang ada di komik-komik ya, kayak buat teks gitu, kurang lebih terkait si siap tuh. Oke, nah ini kan tadi kan kita udah bikin ya banyak kayak bentuk geometri, dan mereka tuh misah semua. Dan bentuknya ya udah bulat-bulat, kotak-kotak, bintang-bintang gitu. Sekarang gimana misalkan kita pengen bentuk kotak yang ada bulatnya dikit gitu di ujungnya. Artinya kan kita harus menyatukan kedua ini ya. Nih, gue tarik ke atas deh biar gampang. Nah, salah satu caranya adalah dengan shape builder ini. Nah, ini shape builder yang gue seleksi ini. Jadi kita kalau mau ngelakuin itu harus nge-select 2 objek yang emang pengen kita satuin. Itu ini nih, lihat nih. Kalau lihatnya nyala ada selection tools atau V, baru kita bisa kayak gini. Jadi jangan seleksi shape buildernya dulu ya, tapi selection tools atau shortcutnya V, kita select dua-duanya, baru kita shape builder nih, yang shortcutnya itu Shift M. Nih, gua seleksi semuanya kayak gini, jebret. Lah, ya kan, nyatu loh. Atau gini, ini biar kalian dapat beberapa contohnya. Gua select lagi, gua kayak selection tools, gua block semuanya, pakai klik kiri, terus shape builder. Cukup yang tengah doang, tak aja udah sekali. Lihat. Jauh banget kan? Langsung kelepas gitu loh. Dan ini beneran fungsional banget. Jadi kalian mau ngelepas salah satu bagian, atau nih misalkan nih kayak bintang ini pengen kita satuin sama si rectangle. Ini kan bentuk yang susah ya kalau misalkan kalian bikin manual. Kita pencet V lagi, terus blok semua. Terus kita pakai shape builder, misalkan pengen potong luarnya doang, jebret. Nah, ini biasanya akan bisa juga. Nah, ya kan, ini mungkin kalian mikir, kayaknya gue gak akan butuh deh. Nanti akan butuh ke depannya. Karena mungkin beberapa bentuk itu tuh dibentuk dari bentuk dasar si geometri tadi. Akhirnya lebih gampang kalian bikin dulu bulat, kotak-kotak gitu, baru ntar kalian satuin atau pisahin gitu.
emang butuh penyesuaian, tapi coba deh kulik-kulik si tools ini karena yakin akan berguna banget buat kedepannya gitu. Nah, tapi masa kalau dilihat ya dari tools tadi itu kesannya kita tuh nggak bisa bikin bentuk random ya kan, kayak nggak punya kebebasan layaknya kita pakai pensil. Tunggu dulu. Bisa dong kalau misalkan kita pengen bikin yang emang semua mau kita aja gitu. Dan Adobe Illustrator ini emang udah juga nyiapin alat buat kalian berekspresi, berkreasi dengan bentuk unik apapun gitu. Nama alatnya adalah Pen Tool. Iya, ini tuh emang seakan-akan kayak pulpen di dunia nyata. Tools ini emang ngebebasin kalian banget buat ngegambar dengan ya gaya bentuk apapun gitu. Dengan Pen Tool ini, secara garis besar kalian tuh bisa ngelakuin dua hal, yaitu bentuk baru atau ngubah bentuk yang udah ada. Oke, tahan dulu ya excitednya, karena di situ belum mulai belajar pakai Pen Tool. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami dulu sebelum kita pakai Pen Tool ini, yaitu anchor point dan pen. Anchor point itu tuh sederhananya adalah titik. Dalam sebuah bentuk ada beberapa titik. Nah, titik-titik ini dihubungkan sama yang namanya pen. Pusing nggak? Misalnya kayak bentuk persegi ini. Keempat sudut persegi itu tuh adalah anchor point, keempat sudutnya ya. Dan keempat sisinya adalah pen. Anchor point dan pen tuh bakal muncul waktu kalian kayak ngarahin kursornya ke objek yang emang pengen kalian tuju. Tentu dia akan muncul kayak tulisan anchor atau pen yang biasanya tuh berwarna ungu ya, walaupun kalian bisa diganti. Dan ya dengan gini kan kalian nggak usah bingung ya. Di situ tuh udah terpapang jelas gitu. Ya udah, langsung kita coba praktekin. Nah ini gue balik lagi ke sini, tapi ya again kita nggak akan pakai objek yang udah kita bikin. Kita akan pakai Pen Tool. Nih kalau gue pencet pen nih, nah di sini yang nyala nih, Pen Tool. Misalkan kita pengen bikin kotak asal gitu, tek. Nah itu tuh yang titik-titik di pinggir ini tuh anchor. Nah tuh kan ada tulisan anchornya. Nah ketika anchornya itu nyambung, dia disebut path. Tuh muncul kan pathnya. Nah ini kan muncul nih, udah bentuk kotak yang ya walaupun nggak simetris karena kan emang kita pengen bikin semau kita. Dan di sini tuh kita bisa ngehapus titik-titik dari anchor point-nya. Itu kita tinggal pencet A ini nih, Direct Selection Tools, atau pakai pen juga bisa. Kita pakai pen dulu deh biar nggak pusing. Nah ini kan pen. Dan kalau misalkan kalian pengen hapus, sekarang gimana caranya? Di situ kalian bisa tahan, klik kiri, ada Add Anchor Point Tool atau Delete. Yang shortcutnya itu plus sama minus kan jadi gampang ya. Misalkan gue pengen plus nih, lihat plus di sini. Nah nanti ketika kita pindah ke tools pen yang biasa, ini plus. Nah di sini tuh kita pencet Direct Selection Tools. Jadi dia tuh di bawahnya Selection Tools. Biasanya itu shortcutnya A. Nah ini tinggal gini dan tuh, ya kan? Jadi beneran se-fleksibel itu buat kita nambah-nambahin atau kita ngurangin. Kayaknya enggak deh, enggak pengen yang ini. Tadi kan shortcutnya bisa plus bisa minus, kita ke pen dulu, terus kita minus. Nah, ya kan? Jadi berkurang gitu. Dan yang satu lagi, ini kan kayak itu garisnya kaku banget ya. Ada yang namanya Anchor Point Tool. Kalau diklik di anchor point-nya, dia tuh, nah lihat nih, diklik bukan cuman klik lepas ya, tapi ditahan. Nah, jadi melengkung tuh dia tuh, ya kan? Jadi melengkung. Terus ini beneran kita bisa fleksibel gila gitu. Kita pengen bentuknya kayak gimana. Dan sebenarnya si anchor point tools yang kayak melengkung gini tuh bisa juga kita bentuk ketika kita pakai pen. Ini gue emang agak bolak-balik, tapi gue kasih contoh aja. Misalkan kita pengen bikin lengkung terus kotak tajam. Ini lengkung, nah pas ini ditahan klik kirinya. Tuh, lengkung ya kan, lengkung terus kotak tajam, ini tinggal tek, terus tinggal dilepasin gitu. Jadi tuh, jadi kayak pause ya. Nah gitu kan. Semoga kebayang ya, dan itu emang harus diulik banget karena biasanya yang baru pertama kali pakai pen tool tuh agak bingung nih, yang kayak gini nih. Lengkungnya. Kalau gua sih biasa caranya cari gambar apapun di Google, kalian kayak tracing gitu, kalian kayak ikutin. Lama-lama kalian akan mahir lah untuk pakai si pen tool ini. Nah, itu dia cara bikin berbagai macam bentuk di Adobe Illustrator. Gimana? Gampang lah ya. Kan kalau kalian udah mulai ngerti itu gampang gitu. Mau bentuk apapun yang kalian bikin, satu-satunya pembatas itu ya cuman kreativitas kalian aja jadinya. Ketika kalian emang udah tahu toolsnya. Jadi ya udah, manfaatin daya imajinasi kalian segila mungkin, karena alat ini bisa bantuin kalian buat
desain grafis apapun yang kalian pengen gitu. Oke, ya udah, sekian dulu di video ini. Nanti kita lanjut lagi. Coba tulis di kolom komentar, berhasil nggak kalian bikin sesuatu dari ini? Ya udah, seperti biasa. Terima kasih. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi batasan desain atau bentuk itu bukan toolsnya, tapi rekan-rekan sendiri. Practice make better ya. Jadi rekan-rekan tadi lihat ya, penggunaan pen tool aja kalau kita dalami dengan baik-baik, maka kita bisa menghasilkan objek-objek yang bagus ya. Nah, dimulai dengan tadi dicontohkan ya, di situ ada pause, kemudian kita ikuti garis-garisnya, maka kita akan menghasilkan sebuah gambar pause sesuai dengan keinginan kita dengan versi yang lain ya. Apakah ini juga bisa digunakan untuk yang lain? Tentu saja ya. Teman-teman menggambar sepeda misalnya, menggambar mobil, menggambar ilustrasi situasi yang lain. Sehingga dari sini kita akan mulai membuat aset-aset kita sendiri ya. Jadi utamanya ketika kita membuat sebuah produk yang komersial ya, maka kita harus sama sekali menghindari ya yang namanya produk-produk yang dia ada copyright ya. Jadi produk-produknya itu harus produk-produk yang sebisa mungkin kita create sendiri. Kalau rekan-rekan create sendiri bebas ya, mau dijual harga berapapun tidak ada yang klaim. Nah, mungkin rekan-rekan mengikuti ya di berapa saat yang lalu, mungkin tahun lalu ya, saya kurang hafal tuh, bahwa ada seorang penyanyi ya, kemudian penyanyi pakai di YouTube ya, di YouTube dari Yogyakarta ya, namanya kalau nggak salah Triswaka ya. Dia kemudian terus mengupload ya videonya, viewernya banyak dan seterusnya. Ternyata dia dapat penghasilan dari situ. Pada saatnya akhirnya banyak yang meminta ya royalti karena membawakan lagunya. Nah, contohnya seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kemudian terakhir juga ada kasus kayak kasusnya Ahmad Dhani ya. Dia punya lagu dinyanyikan oleh Once, kemudian sempat bermasalah, akhirnya Once dilarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Jadi copyright ini juga sangat harus diperhatikan, utamanya kalau desain. Apalagi lo teman-teman dapat klien profesional dari industri dari ini, tentu ketika teman-teman diminta untuk buat desain kemudian ada klaim, nah itu yang yang tumbang tidak hanya nama teman-teman tapi juga nama klien. Dan tentu kalau rekan-rekan sudah punya track record seperti itu, bayangkan tentu tidak ada lagi klien atau customer atau user yang akan ngontak teman-teman ya. Artinya sudah selesai. Nah, maka di situ teman-teman harus mulai untuk membuat aset-aset secara mandiri ya, tidak menggunakan aset-aset yang diumum. Nah, kadang itu memang ada beberapa aset ya, itu boleh digunakan secara terbatas, misalnya untuk pendidikan oke. Tapi di penggunaan yang komersial dia dilarang ya. Jadi kalau enggak ya teman-teman harus bisa baca betul-betul tuh penggunaan aset-asetnya itu sejauh mana, dan harus memilah aset mana yang, tapi lagi-lagi sebenarnya solusi semacam itu tidak akan pernah bisa membuat rekan-rekan bisa sangat berkreativitas ya secara maksimal tentang desain atau yang ada di dalam kepala rekan-rekan. Lagi-lagi rekan-rekan akan dibatasi oleh aset-aset yang tersedia, kemudian teman-teman akan coba menyesuaikan dengan aset-aset yang ada. Sama halnya tadi ketika kita lihat contoh saya, rekan-rekan, ketika saya mulai membuat desain menggunakan Canva, tentu saya akan sangat depend terhadap aset-aset yang dimiliki Canva. Kemudian nanti ada desainer lain juga pakai Canva lagi ya, maka nanti akan muncul desain yang identik satu sama lain, sehingga nanti akan muncul desain yang identik satu sama lain. Dan sebenarnya apakah ini nggak oke Pak? Sebenarnya oke saja, karena kita lihat sekarang semuanya hampir sama ya, jadi ikut-ikutannya. Contoh kalau dulu iPhone ditentang, kemudian handphone yang lain sekarang sudah mengikuti, baik dari desain fisik, desain OS-nya, desain navigasi, bahkan desain dan sampai di dalamnya ya sudah semakin dikopi. Contoh kalau ada iPhone, ada produk China namanya Xiaomi ya, dia sangat mengimitasi ya semua produknya si iPhone, bahkan akhirnya membuat produk-produk yang
berkhas iPhone tapi iPhone pun tidak punya ya. Ada alat pompa, ada ini macam-macam ya. Jadi akhirnya inovasinya berkembang. Nah, tapi imitasi itu memang jadi tahap pertama ketika kita mau membuat sebuah ide yang bagus ya. Jadi kita harus punya inspirasi dulu, kemudian baru. Sama juga di desain brief ya. Teman-teman juga di situ sudah bahkan ada kolomnya ya. Teman-teman bisa mengisi itu referensi desain. Artinya teman-teman punya inspirasi desain dari mana, kemudian dari inspirasi itu akan tertuang desain rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan kembali ke ini ya rekan-rekan, silahkan di scan ya. Ini rekan-rekan scan barangkali tadi yang terlewat. Kalau rekan-rekan tadi terlewat, di atas juga sudah ada linknya ada di s.id/contoh desain kemasan. Atau kalau teman-teman mau explore ya, explore secara mandiri, sebenarnya ada di dalam sumbernya sudah saya taruh di atas ya. Itu ada di all-free-download.com ya, /freevector ya, kemudian /openbox-packaging-template.html. Di situ teman-teman bisa cari lebih banyak lagi dari yang sudah saya downloadkan buat teman-teman, dan di situ all free ya, artinya gratis. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, apalagi dalam konteks pelatihan DTS W3 ini kita fokusnya untuk education ya, bukan untuk komersial. Memang banyak produk ya itu yang memberikan akses gratis untuk keperluan education ya. Nah, seperti halnya ini, kalau rekan-rekan sebagai seorang desainer, saya juga menyarankan teman-teman pakai aplikasi. Nah, aplikasi ini yang nanti akan membantu teman-teman mengarrange mulai dari jadwal dan seterusnya ya. Aplikasi ini mungkin sudah ada yang pakai, ini namanya aplikasinya adalah Notion ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nanti banyak sekali template ya. Di sini ada client portal dan seterusnya yang teman-teman bisa masukkan di situ ya. Mulai dari konsumen ya dan seterusnya. Di sini juga ada ya bagian portofolio yang bisa membantu teman-teman untuk mendokumentasikan seluruh portofolio yang telah dibikin. Ini saya kira menarik ya, Notion ini sangat menarik. Kemudian di sini juga ada planner ya. Di sini ada planner untuk membuat planning ya teman-teman ya, selama bekerja ya. Hari ini, per hari, per minggu, per bulan ya. Jadi menarik, nanti teman-teman bisa membuat planner yang bagus. Kemudian di sini juga ada project yang bisa memetakan ya, project-project apa yang harus dikerjakan. Kemudian di sini juga ada completion-nya, jadi projectnya sudah berapa persen dan seterusnya. Karena ngomong-ngomong soal pesanan dari konsumen, kadang-kala memang kita mendapati kita sudah bikin, kemudian ada revisi, kemudian kita harus perbaiki kembali dan seterusnya sampai nanti terakhir di payment. Kalau kemarin kita di dokumen design brief itu sudah jelas di situ ya, ada payment 50%, kemudian ada revisi dibatasi 2, 3, 4 kali, setelah selesai 4 kali kemudian payment yang akhir. Maka nanti setelah semua tahapannya dilewati, completion-nya tentu akan 100%. Nah, ini membantu sekali rekan-rekan yang ingin benar-benar concern bagaimana mengelola ide, mengelola klien, kemudian nanti meresolve ya setiap project-project yang dikerjakan sampai project itu semuanya completion-nya 100%. Nah, ini benar-benar bisa membantu teman-teman. Dan sebenarnya ini tidak hanya terbatas untuk desainer ya, bagi konten kreator, bagi teman-teman mungkin yang sekarang juga seorang mahasiswa, bisa bantu teman-teman untuk plan, atau yang siswa ya baru lulus. Di sini ada student dashboard ya, jadi ini juga bisa buat sekolah ya, student dashboard. Kemudian di sini ada plannernya, ada student planner. Teman-teman kalau bekerja kita juga butuh berlibur ya, plesir, maka di sini juga ada travel planner dan seterusnya.
maka ini benar-benar akan membantu rekan-rekan untuk mengarrange semua hal tentang pekerjaan desain teman-teman, dan bahkan juga pendidikan, kemudian kehidupan sehari-hari, bahkan sampai teman-teman ketika mau liburan juga bisa diakomodir menggunakan aplikasi namanya Notion. Teman-teman bisa peroleh di notion.so ya. Oke, nanti ini saya pakai yang education karena saya juga seorang dosen, maka di situ saya bisa dapatkan semua fiturnya secara gratis ya. Dan sekarang hampir semua platform ngasih kayak gitu ya, karena untuk memudahkan kita seorang pembelajar ya, seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang guru untuk ngasih ya pelajaran ke siswanya, ke mahasiswanya, tidak hanya mengenai penggunaan produknya, tapi kita menggunakan produk yang resmi. Nah, ini penting sekali. Sama halnya saya juga pakai, misalnya kalau ngajar, saya punya channel YouTube, saya pakai UPS, itu juga open source dan gratis digunakan ya. Itu menarik ya kan, jadi teman-teman bisa coba itu. Nah, ini beberapa hal yang ini. Oke, silahkan rekan-rekan, ini bisa di scan, kemudian nanti untuk pengumpulan akan disampaikan oleh admin kelas ya, pengumpulannya di mana dan batasnya kapan, itu akan disampaikan oleh admin kelas. Dan harusnya ini adalah menjadi tugas di pertemuan ke-10 ya, itu harusnya berlangsung di hari Senin ya, tepatnya hari Senin itu tanggal berapa ini, tanggal 10 ya, tanggal 10. Tapi nanti mungkin ada informasi dari admin kelas, kalau barangkali ada, boleh. Nah, jadi simpelnya teman-teman scan, pilih tuh yang mau dipakai, download, kemudian coba masukkan ke Corel kalau mau pakai Corel, atau masukkan juga ke Illustrator kalau teman-teman nyaman menggunakan Illustrator. Oke, silakan, saya beri waktu rekan-rekan ya.
Oke, baik rekan-rekan, semoga rekan-rekan semua sudah selesai untuk mencatat linknya, kemudian coba download ya. Karena sekali lagi mohon maaf, kita juga terbatas oleh waktu ya. Nanti rekan-rekan bagi yang belum selesai bisa melanjutkan, dan toh juga sebenarnya itu adalah tugas yang nanti dikumpulkan di pertemuan ke-10 ya. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu. Hari ini Rabu, berarti masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin, masih ada waktu. Nanti untuk detail pengumpulannya mungkin akan disampaikan oleh admin kelas ya setelah ini selesai. Kemudian nanti rekan-rekan bisa harapan saya rekan-rekan menghasilkan sebuah produk ya yang benar-benar bagus ya, benar-benar bagus, yang benar-benar yang benar-benar mampu menyelesaikan problem atau masalah dari klien. Dan doa saya selalu buat rekan-rekan, semoga rekan-rekan ke depan bisa menjadi seorang desainer yang handal, menjadi desainer yang terkenal, dan suatu saat manfaat dari pelatihan DTS VSK tahun 2023 di Politeknik Jember benar-benar bermanfaat langsung di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada admin kelas ya. Terima kasih. Kan saya mohon izin sekalian juga meninggalkan ruangan ya. Monggo admin kelas untuk dilanjutkan. Terima kasih.